Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prabowo. Saya adalah seorang praktikan dari Praktikum Manajemen Pastura 2021 dengan NIM 19442965 BT08097 dari kelompok 18 dengan asisten pendamping Mbak Rosida Arum Praptika. Di sini saya akan memaparkan ataupun mempresentasikan hasil laporan kegiatan mini project acara 3, yaitu penanaman dan pemupukan. Penanaman adalah kegiatan menanam benih ke dalam suatu media tumbuh dengan cara membenamkan benih dengan menggunakan tangan atau alat bantu. Pupuk sendiri adalah bahan tambahan yang diberikan pada tanaman yang berperan dalam menyediakan unsur hara bagi keperluan pertumbuhan tanaman secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, pemupukan sendiri merupakan suatu kegiatan pemberian pupuk pada tanaman sebagai penambah unsur hara dan sebagai suplai nutrien bagi tanaman. Sedangkan fungsi pemupukan sendiri yaitu untuk menanamkan Sedangkan fungsi pemupukan sendiri yaitu untuk menambah unsur hara dengan tujuan memperbaiki kesuburan tanah dan meningkatkan pertumbuhan suatu produksi tanaman. Tujuan mini project kali ini yaitu untuk mengetahui cara pemeliharaan tanaman dari penanaman, pemupukan, hingga pemanenan tanaman. Nah, serta mengetahui kadar pemberian pupuk yang optimal dengan menganalisis perbedaan produktivitas tanaman jagung yang diberikan dosis pupuk yang berbeda. Berikutnya adalah alat dan bahan. Nah, alat yang digunakan pada mini project kali ini yaitu polybag, atau saya menggunakan plastik minyak bekas sebagai pengganti polybag. Kemudian cetok, penggaris, timbangan, dan alat tulis sebagai alat untuk pencatatan pengukuran. Kemudian ada bahan yang digunakan pada mini project kali ini adalah biji jagung, pupuk urea, air, dan tanah sebagai media tumbuh. Berikutnya adalah kegiatan praktikum. Di sini saya akan menjelaskan profil tanaman yang saya gunakan dalam mini project kali ini, yaitu tanaman jagung. Tanaman jagung merupakan tanaman berbatang satu dan berumah satu. Jagung manis termasuk famili rumput-rumputan dan merupakan jenis tanaman semusim. Tanaman jagung manis diklasifikasikan sebagai berikut. Tanaman jagung manis termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, masuk ke dalam kelas Monocotyledon, ordonya Graminae, famili Graminaceae, genusnya Zea, dan spesiesnya adalah Zimaisaccharata. Media penanaman. Media tanam yang digunakan adalah plastik minyak bekas. Nah, plastik minyak bekas dibersihkan dari sisa minyaknya agar tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Lalu diberi beberapa lubang pada tiap sisi. Kemudian, plastik minyak tersebut diisi dengan tanah sebanyak 3/4 dari ukuran plastik minyak. Kemudian, proses transplantasi. Material tanam yang digunakan adalah biji jagung manis. Proses transplantasi yang dilakukan yaitu dengan membuat lubang pada media tanam, lalu dimasukkan biji tanaman jagung dan ditutup dengan tanah. Penanaman sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan dikarenakan bibit atau tanaman yang baru ditanam sangat memerlukan banyak pasokan air untuk melakukan serangkaian proses metabolisme yang berjalan. Kemudian proses pemeliharaan. Nah, proses pemeliharaan ini dilakukan pengairan, penyiangan. Pengairan dilakukan dengan menyiramkan air secukupnya pada tanaman. Pada minggu pertama, penanaman dilakukan pengairan sebanyak 2 kali sehari. Lalu pada minggu kedua dan seterusnya cukup dilakukan 1 hari sekali saja.
Sesekali juga dilakukan penyiangan bila terdapat gulma atau tanaman lain yang tumbuh di sekitar tanaman jagung dengan cara manual atau menggunakan tangan. Kemudian pengukuran parameter. Nah, parameter yang digunakan untuk melihat produktivitas tanaman jagung yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun. Tinggi tanaman diukur dengan menggunakan penggaris dari permukaan tanah hingga bagian tanaman tertinggi. Jumlah daun dihitung banyaknya daun yang tumbuh. Kemudian, luas daun didapatkan dari hasil perkalian rata-rata panjang dan lebar daun. Kemudian, dilakukan pemupukan. Nah, pupuk yang diberikan adalah pupuk urea dengan dosis yang berbeda, yaitu pupuk urea dengan dosis 250 kg per hektar atau setara dengan 0,88 gram per polybag, dan pupuk urea dengan dosis 375 kg per hektar atau setara dengan 1,32 gram per polybag. Pemberian pupuk dilakukan dengan metode top dress placement, yaitu dengan menaburkan pupuk pada permukaan tanah di sekitar tanaman tumbuh. Kemudian dilakukan pemanenan. Pemanenan dilakukan dengan mengeluarkan tanaman dari dalam polybag dengan hati-hati agar tidak terputus. Kemudian dilakukan pengamatan ada atau tidaknya nodul pada akar. Karena jagung merupakan tanaman jenis rumput-rumputan, maka tidak terdapat nodul pada akar. Berikut adalah hasil dari pertumbuhan tanaman jagung pada mini project kali ini. Pada minggu pertama, dengan dosis urea 1,32 gram per polybag, menghasilkan tinggi tanaman 9,5 cm, luas daun 7,8 cm, dan jumlah daun 3 helai. Kemudian, pada dosis 0,88 gram per polybag, menghasilkan tinggi tanaman 7,5 cm dengan jumlah daun 2 helai dan luas daun 5 cm persegi. Kemudian, pada pengukuran kedua atau minggu kedua, dosis 1,32 gram per polybag menghasilkan tinggi tanaman 26 cm dengan jumlah daun 5 helai dan luas daun 18,45 cm persegi. Sedangkan pada dosis 0,88 gram per polybag menghasilkan tinggi tanaman 26 cm dengan jumlah daun 4 helai dan luas daun 21,90 dan luas daun 18,45 cm persegi. Kemudian, setelah dilakukan pemupukan pada minggu kedua, selanjutnya dilakukan pengukuran pada minggu ketiga. Tanaman dengan dosis urea 1,32 gram per polybag menghasilkan tinggi tanaman 42 cm. Sedangkan pada dosis 0,88 gram per polybag menghasilkan tinggi tanaman 34 cm. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa produktivitas tanaman jagung yang diberikan dosis lebih banyak akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Dapat dilihat dari tinggi tanaman antara dosis 1,32 gram per polybag dengan 0,88 gram per polybag. Begitu juga dengan pada minggu keempat, yang dimana pada dosis 1,32 gram per polybag menghasilkan tinggi tanaman yang lebih tinggi dibanding dengan 0,88 gram per polybag. Begitu juga dengan jumlah daun dan luas daun menghasilkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan dosis yang diberikan 0,88 gram per polybag. Maka dari itu, dari hasil mini project yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tanaman jagung
Zeamice dengan dosis pupuk urea 1,32 gram per polybag memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibanding dengan dosis 0,88 gram per polybag. Pupuk yang digunakan adalah pupuk urea. Nah, pupuk urea sendiri yang digunakan yaitu pupuk berwarna putih dan berbentuk bulat seperti kristal. Pemupukan dilakukan dengan cara pemupukan top dress placement, yaitu pemberian pupuk dengan menempatkan di sisi di sekitar tanaman tersebut. Menurut Hidayat 2011, metode top dress placement dilakukan dengan cara pemberian pupuk di sisi atau di sekeliling bibit atau tanaman baik satu atau kedua belah sisinya maupun secara melingkar di sekitar tanaman. Sifat urea mudah larut dalam air dan memiliki rumus NH2CONH2. Fungsi pemupukan sendiri, yaitu dengan urea adalah mempercepat pertumbuhan tanaman dan memenuhi nitrogen tumbuhan. Hidayah et al. 2016 menyatakan bahwa urea mengandung unsur hara N sebesar 46%, atau dengan kata lain, pada setiap 100 kg pupuk mengandung 46 kg nitrogen dengan kandungan moisture 0,5% dan kadar biuret 1%. Pupuk urea memiliki kadar nitrogen tinggi, dapat mempengaruhi tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun. Namun, pemberian pupuk urea yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif, yaitu rusaknya pertumbuhan tanaman. Menurut Jumini et al. 2011, unsur hara nitrogen atau N berfungsi untuk pertumbuhan vegetatif tanaman seperti akar, batang, dan daun. Kemudian, menurut Yanti et al. 2014, pemberian pupuk urea yang berlebihan menyebabkan rusaknya pertumbuhan tanaman. Nah, dari hasil mini project yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tanaman jagung dengan dosis pupuk urea 1,32 gram per polybag memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibanding dengan dosis 0,88 gram per polybag. Pupuk urea yang memiliki kadar nitrogen tinggi dapat mempengaruhi tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun. Namun, pemberian pupuk urea yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif, yaitu rusaknya pertumbuhan tanaman. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan laporan mini project acara 3. Dan ini adalah bukti lampiran penggunaan pupuk yang saya gunakan. Dan berikut adalah footage atau kegiatan mini project yang saya abadikan dan saya kumpulkan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan hasil laporan mini project acara 3, penanaman dan pemupukan yang saya lakukan. Saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.